Selamat pagi adik-adik. Saya Kakak Rizky. Dan saya Kak Eda. Berjumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Mas. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu dan yang lagu kedua Happy Yaya. Kita nyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Ya, yang lagu kedua Happy Yaya. Adik, masih kita berdiri, kita tunduk kepala, kita berdoa, bimbingan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berikan kami tidur dari semalam hingga saat ini. Tuhan, kami mau beribadah dari awal hingga selesainya. Berkati Kak Imelda, apa yang Tuhan sudah tuntun menurut dia, berikan dia kuasa, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik silakan buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Mazmur pasal 1 ayatnya pertama hingga ayat ke-6. Kalau sudah adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomong. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat dan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan yang benar. Sebab itu mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Nah, baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan dengan kita bernyanyi Firman-Mu Pelita, Kidung Ceria 140. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, adik-adik silakan berdiri. Kita akan membaca bacaan kita pada hari ini yang terdapat di kitab Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kakak ulangi sekali lagi, kitab Lukas, pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang berkata demikian. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi
atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka ke kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nah cerita kita hari ini terdapat di kitab Lukas. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang melakukan kebaikan. Nah, di sini ceritanya seperti di kitab Lukas yang sudah kita baca adik-adik bersama. Di sini Tuhan mengutus ke-70 murid. Nah, Tuhan mengutus mereka untuk melayani. Nah, adik-adik yang terkasih, itu merupakan suatu contoh dalam kehidupan kita setiap hari, di mana Tuhan mengutus ke-70 murid untuk melayani. Dan kita adik-adik, kita juga mau diajarkan untuk selalu melayani Tuhan. Nah, contohnya saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu adalah suatu pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Kakak punya sebuah cerita sedikit, ya. Nah, di sini kakak punya sebuah cerita tentang seekor kura-kura. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Seekor kura-kura, dia ini adalah binatang yang sangat ingin sekali terbang. Dia melihat seekor kupu-kupu yang begitu lincahnya terbang dengan bebas di udara. Nah, setelah itu si kura-kura melihat, dia ingin sekali terbang seperti si kupu-kupu itu. Di dalam hatinya berkata, andaikan saja aku bisa seperti si kupu-kupu itu, aku bisa terbang bebas di udara. Tapi sayang, aku tidak bisa terbang, aku tidak punya sayap, aku tidak bisa terbang kemana-mana. Nah, setelah dia bersedih, datanglah seekor angsa. Sepasang angsa ini datang menghampiri si kura-kura yang bersedih tadi adik-adik. Nah, si angsa itu berkata, "Hai kura-kura, kamu kenapa? Kamu kok sedih?" "Iya nih, aku pengen sekali terbang seperti si kupu-kupu itu. Aku pengen terbang bebas. Aku pengen kemana saja pergi." Nah, kemudian si angsa ini berkata, "Duh, kura-kura, kamu gak usah sedih, kami akan menolongmu." "Ah, yang benar, apa kamu bisa menolongku?" "Bisa, apa sih yang tidak bisa?" Nah, jadi si sepasang angsa ini, dia katakan sama si kura-kura. Dia bilang begini,
Nah, kura-kura, carilah sebatang kayu yang panjang. Kemudian kamu gigit, nanti kami membawamu terbang. Nah, jadi si angsa ini mereka saling berpegangan di antara di tengah-tengah si kura-kura ini. Nah, tapi pesannya si angsa ini sama si kura-kura, kalau kamu sudah menggigit kami bawa terbang, kura-kura kamu jangan lepas ya gigitan di kayu ini, nanti kamu bisa jatuh. Nah, jadi setelah mereka sudah membawa terbang si kura-kura ini, betapa senang sekali dia adik-adik. Dia tertawa, dia bahagia sekali. Dia katakan, wah aku bisa terbang, aku bisa melihat sudah, aku bisa kemana-mana, senang deh aku bisa terbang. Nah, kemudian setelah terbang agak lama, ternyata si kura-kura melepaskan gigitannya di kayu tadi. Apa yang terjadi adik-adik? Si kura-kura jatuh, kemudian dia marah, dia emosi sekali. Dasar anak-anak ini, nakal sekali. Dia sudah mengerjain aku. Waduh, ternyata siapa yang salah adik-adik? Nah, padahal sepasang angsa ini sudah pesan sama si kura-kura tadi, kalau sudah kami bawa kamu terbang, kamu tidak boleh ya lepaskan gigitan kayu ini. Tapi si kura-kura tidak dengar, dia lepaskan gigitannya. Akhirnya dia jatuh, dia marah, dia emosi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita kakak ini mau mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak boleh langsung marah kalau kita diejek atau kita dihina teman kita atau siapapun itu. Tapi kita mau diajarkan untuk selalu sabar, untuk selalu tetap kuat, ya. Seperti Tuhan, Dia mengutus 70 muridnya untuk melayani. Melayani itu tidak mudah adik-adik. Banyak sekali rintangan, tantangan, dan halangan yang dihadapi. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tantangan kita dalam kehidupan kita. Dan kita mau dituntut untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah tahu ya, melakukan suatu kebaikan itu tidak mudah adik-adik ya. Nah, melakukan kebaikan itu contohnya apa ya? Nah, yang biasa kita lakukan setiap hari, membantu mama di rumah contohnya ya, membantu teman yang susah. Banyak sekali perbuatan baik yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang mau diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, jadi adik-adik, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang selalu mendukung satu dengan yang lain. Kalau ada temannya yang diejekkan, atau ada temannya yang dihina, atau ada teman yang lagi bersedih, nah, mau tidak mau kita sebagai temannya, kita juga harus selalu ada bersama dengan teman kita. Kita harus selalu berbagi suka dan duka. Ya, teman kita bersedih, kita ajak supaya tidak bersedih lagi. Terus kemudian kalau ada teman kita yang suka menghina, suka mengejek teman, kita boleh nasihati adik-adik, teman, nggak boleh seperti itu. Kita diajarkan firman Tuhan, kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain, tapi kita harus selalu saling mengasihi, ya. Nah, kalau kita mau hidup dalam pelayanan Tuhan, adik-adik harus tentunya melakukan kebaikan. Inti dari cerita hari ini adalah melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kakak percaya nih, adik-adik yang di rumah pasti setiap saat, setiap hari melakukan yang namanya kebaikan, ya. Nah, disitulah Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan menyayangi adik-adik dan mencintai adik-adik kalau adik-adik juga selalu taat dan setia pada perintah Tuhan, ya. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, semoga adik-adik yang ada di rumah selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur adik-adik, walaupun saat ini kita belum bisa impa bersama bertemu dengan kakak layan, adik-adik masih di rumah beribadah,
Tapi kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa beribadah lewat online. Nah, jadi walaupun saat ini kita masih dicengkam oleh karena virus, tapi bukan berarti kita tidak mau melayani Tuhan, adik-adik. Kita harus tetap semangat, kita tetap harus kuat, ya. Kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita semuanya. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, semoga apa yang Kakak sampaikan adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengiringi respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Tinggallah dalam Yesus. Kidung Ceria 269. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati kami semua anak-anak-Mu, berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan yang baik. Berkati kami semua di dalam sekolah kami, di dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan terus memberkati kami. Berikan kami sehat dan kuat. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus melindungi bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Biarlah Tuhan terus melindungi bangsa dan negara kami agar tetap damai, aman, dan tentram. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat mama dan papa kami yang selalu menjaga dan merawat kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu, baik dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dan usahakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan buat pelayanan kami pada hari ini. Biarlah semua pelayanan kami saat ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami semua yang boleh melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan pilih kami satu persatu, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kemampuan agar kami selalu melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang jikalau dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah sakit mereka agar mereka boleh mengikuti ibadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang bermalas-malasan, Tuhan juga akan mengetuk pintu hati mereka agar mereka boleh tetap terus tekun melayani Tuhan. Bapa yang baik, sungguh banyak yang kami minta kepadamu. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan kami, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita akan memberikan persembahan lagunya Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami, biarlah berguna untuk pelayan-Mu, khususnya di gereja GPB Saudara kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kakak undang adik-adik semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bernyanyi Yesus Berpesan, Kidung Ceria 265. Adik-adik semua tangannya dilipat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kebaikan-Mu yang sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya dengan segala baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam pelayanan kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sekiranya Tuhan menyertai dan menuntun langkah kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Berkatilah terus kehidupan kami ya Tuhan, dari saat ini hingga selama-lamanya. Kami mohon Tuhan mendengarkan doa kami dan seruan doa kami pada hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah bersama hari ini dengan baik.
Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semuanya. Dadah.